nggak bisa beriman juga, padahal kebenaran di depan mata mereka. Mereka ibarat orang-orang yang udah terbelenggu tangannya sampai ke dagu, kemudian dongak ke atas begini, itu aja udah nggak bisa ngelihat. Ditambah ditutup depannya, ditambah ditutup belakangnya. Kelihatan apakah gak kira-kira? Tidaklah seseorang merasa aman. Ini insya Allah aman. Udah ngaji di Al-Bahjah, husnul khotimah, udah dapat garansi, udah pasti aman, udah anak nggak bakal ini. Ajib. Wah, anak Habib aman, anak husnul khotimah pasti. Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab bukan lagi cucu paman. Hati-hati. Mana anak ulama? Abu Lahab pamannya Nabi, paman. Kalau Allah nggak menghendaki iman, bisa keluar dari keimanannya. Jangan pernah merasa aman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama yang walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, yang sekarang melaksanakan ibadah umrah di Baitillahil Haram, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas beserta keluarga besarnya, yang insya Allah beliau juga menyaksikan saat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah pulangkan beliau ke Indonesia dalam keadaan umrah magbulah wa ziyarah mutagabbalah wa dhunub maghfurah, dalam keadaan selamat fi khair lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini paman saya Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Ali bin Ja'far As-Saggaf. Juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Umar bin Yahya, dan semuanya nggak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehatul afiat dalam ketaatan kepada Allah, dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir di tempat ini atau menyaksikan melalui streaming atau siaran tunda dari berbagai channel lainnya. Kita angkat tangan semuanya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dijaga zahir batinnya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal. Melanjutkan kajian tafsir bulan lalu, Al-Fagir nggak hadir karena memang Habib Ahmad umrah kebetulan bulan lalu juga ya. Bulan ini juga Habib Ahmad nanya, Beb gimana nih pas jadwal antum, mana lagi di Mekah? Dia bilang bismillah Beb, udah kayak orang lain aja di Al-Bahjah, nggak apa-apa antum nggak ada, aneh hadir tetap. Akhirnya alhamdulillah ya kita hadir pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan hari ini guru kita di sono berangkat, besok kita semua bisa berangkat mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tafsir surat Yasin. Tafsir surat Yasin. Ya, kemarin kita udah bahas sampai ayat ke berapa? Sampai ayat ke-5. Ya, saya flashback sedikit bagaimana di awal surat Yasin ini Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin ay ya sayyidal bashar, ya, atau Yasin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang kokoh. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu termasuk daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal Azizir Rahim, dan Al-Qur'an ini tidak lain dan tidak bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diturunkan? Litudhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, kita masuk kemarin ya. Al-Quran ini diturunkan Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Rahim,
Untuk apa diturunkan Al-Quran ini? Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk kamu memperingatkan kaum, sebuah kaum yang ma undira aba'uhum, tidak diperingatkan ayah-ayah mereka. Ayah-ayah mereka tidak diperingatkan, tidak mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, dan mereka dalam keadaan lalai. Nah, jadi ini ayat berbicara tentang orang-orang Quraisy, orang-orang kufar dari kalangan Arab, yang memang mereka bapak-bapaknya, kakek-kakeknya udah lama ngalamin zaman fatrah. Masa fatrah ini masa kekosongan Rasul. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tidaklah kami mengazab sebuah kaum, tidaklah kami menghisab mereka, memperhitungkan mereka, hatta nab'atha rasula, sampai kami utus rasul. Makanya kalau ada satu generasi di zaman-zaman dulu yang mengalami masa kekosongan, mereka nggak dapat sama sekali, generasi ini nggak dapat sama sekali dakwahnya Nabi atau dakwahnya Rasul, maka generasi tersebut disebut masa fatrah. Disebut apa? Masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Nah, orang Arab ngalamin itu tuh. Kufar Quraisy ayah-ayahnya ngalamin itu tuh. Makanya dikatakan oleh Al-Qur'an di sini, litundira qauman ma undira abahum ghafahum ghafilun. Wahai Muhammad, Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu peringatkan kauman, sebuah kaum yang mana kaum tersebut ma undira abahum fahum ghafilun, tidak diperingatkan siapa ayah-ayah mereka, fahum ghafilun, sehingga mereka menjadi lalai. Nah, karena memang sebelumnya masa fatrah. Masa fatrah ini orang yang nggak ngalamin dakwahnya seorang Rasul, seorang Nabi, emang benar-benar nggak sampai ke dia, maka dia nggak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dihisab. Orang yang di masa fatrah nggak diadab. Makanya contoh sederhana, ayah ibunya Nabi, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim barakallahu. Ayah ibunya Nabi Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Ada orang yang koar-koar mengatakan na'udzubillah min dzalik, ya ayah ibu Nabi itu di neraka katanya. Koar-koarnya dengan dalil apa? Dengan dalil Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim mengatakan, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu adanya di neraka. Waduh, kata dia, dengan berdasarkan dalil ini maka bapak ibunya Nabi masuk neraka. Wah, na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman mesti diluruskan. Ada beberapa mazhab ulama di dalam apakah ayah ibunya Nabi masuk Islam atau tidak. Tapi di antara pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, apa? Ayah ibu Nabi itu nggak masuk neraka. Kenapa nggak masuk neraka? Karena jelas ayah ibu Nabi itu hidup di zaman fatrah. Ayah Nabi SAW meninggal ketika Nabi di perut ibunya. Sayyidatuna Aminah meninggal Rasulullah belum diutus, masih kecil. Sedangkan sebelumnya belum ada masa kerasulan. Berarti masa fatrah atau bukan? Masa fatrah lama tuh. Kufar Quraisy nggak dapat zaman Rasul, lama nggak dapat zaman Rasul. Berarti masa fatrah. Sedangkan orang yang dalam masa fatrah, jelas di Al-Quran Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami nggak akan mengadab satu kaum karena kesalahan-kesalahan mereka sampai kami mengutus Rasul. Kalau udah diutus Rasul, dikasih tahu, ditunjukkan mukjizat, kemudian dia tetap nggak terima, itu diadab oleh Allah, kafir dia, musyrik, diadab oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau memang dia nggak mendapatkan dakwahnya Rasul, nggak mendapatkan dakwahnya Nabi, dia hidup di zaman kekosongan dakwah, berarti masa fatrah. Nah, ayah ibunya Nabi itu hidup di masa fatrah. Pendapat yang paling kuat, kata sebagian ulama, pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat menyikapi tentang ayah ibunya Nabi adalah ayah ibunya Nabi itu masuk kategori masa fatrah. Sehingga gimana? Sehingga masuk surga, nggak masuk neraka. Kira-kira jelas apa kagak? Faham apa kagak? Nah, ini nih masa fatrah, berkaitan dengan masa fatrah. Tapi ada juga yang mengatakan ayah ibunya Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat-riwayat macam-macam. Ada riwayat mengatakan ayah ibunya Nabi Allah hidupkan lagi, ya, kemudian
apa namanya dimasukkan ke dalam Islam. Ada riwayat yang mengatakan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada ayat yang menegaskan bahwasanya ayah ibu Nabi bukan ahli syirik. Apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Berpindah-pindahnya kamu wahai Muhammad dari benih ke benih, dari punggung ke punggung, dari rahim ke rahim, semuanya sajidin. Semuanya orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu. Berarti ayah-ayahnya Nabi kalau bersujud kepada Allah, kakek-kakeknya Nabi ada yang syirik atau tidak? Nggak ada. Nggak ada satupun dari ayah-ayahnya Nabi, kakek-kakeknya Nabi orang yang syirik. Makanya dengan dalil-dalil ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi di neraka itu pendapat yang tertolak, pendapat yang terbantah karena bertentangan dengan dalil qat'i, bertentangan dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu. Paling mentok masa fatrah, dan itu dalil yang paling kuat kata sebagian ulama. Masa fatrah masuk surga dia, masa fatrah. Dan sebetulnya ya Allah ya ikhwan, ya kalau Sayyidatuna Aminah itu diambil dari kata-kata aman, keamanan. Ya Aminah diambil dari kata-kata aman. Ya makanya kalau orang seperti Sayyidatuna Aminah bisa diambil dari kata-kata aman, bisa diambil dari kata-kata amanah. Ya, tapi sama-sama mustaq dari aman. Kalau kita kembali kita sama-sama dari maddatul hamzah mim nun. Baik aman atau amanah, sama-sama maddatul hamzah mim nun. Nah, ya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika di ceramahnya masih muda atau video beliau masih muda, beliau cerita bagaimana tentang Sayyidatuna Aminah yang udah tahu, udah dapat firasat kuat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan jadi orang besar. Jadi sebelum Sayyidatuna Aminah meninggal dunia mengeluarkan syair yang di syairnya intinya menggambarkan Rasulullah yang menjadi orang besar, akan jadi sosok paling besar Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ Sayyidatuna Aminah, Sayyidil Habib Umar ketika bawa syair itu, idza lam ta'man Aminah yaumal qiyamah fala amana li ahad. Fala amana li ahad. Kalau orang seperti Sayyidatuna Aminah enggak mendapatkan keamanan di hari kiamat, maka siapa lagi yang mau mendapatkan keamanan? Orang seperti Sayyidatuna Aminah ente bilang enggak aman di hari kiamat yang masuk neraka, maka siapa lagi yang mau aman di hari kiamatnya? Ini ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang di dalamnya dikuburkan jasad Nabi menjadi tanah yang paling mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ulama ini beda pendapat. Mana yang lebih afdal, Makkah atau Madinah? Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih afdal Makkah karena di kiblat ada Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan yang afdal Madinah karena di situ ada Masjid Nabawi. Ini beda pendapat ulama. Tapi ulama sepakat khusus buk'ah, tempat yang di situ ada jasadnya Nabi, bukan Madinah secara umum. Tadi beda pendapat itu bicara soal kota. Mana kota yang lebih afdal, Makkah atau Madinah? Tapi ulama sepakat tempat yang di situ dikuburkan oleh Nabi, tanah tempat dikuburkannya Nabi, tanah di tempat disemayamkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat itu afdalul biqa' ala wajhil ard, tanah yang paling mulia di atas muka bumi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sepakat ulama, saudara. Nah, kata ulama, tanah saja yang menyimpan di dalamnya tubuhmu menjadi tanah yang paling mulia di atas muka bumi. Bagaimana perut yang mengandung kamu selama 9 bulan? Allah, tanah, saudara. Di dalamnya ada jasad Nabi. Setelah Nabi wafat, zahirnya saja yang wafat, hakikatnya Rasulullah nggak pernah mati, saudara. Tapi tanah, di dalamnya ada jasad Nabi, menjadi tanah yang paling mulia. Bagaimana perut yang selama 9 bulan mengandung Sayyidina Muhammad? Allah. Ta'adab, jaga akhlak sama orang tuanya Nabi. Jangan sembarangan ngoceh. Ada abu man, ada ummu man. Ini bapaknya siapa yang ente bicarain? Ibunya siapa? Ta'adab, jaga akhlak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan baru baca satu hadis sudah sok pinter. Dalil itu satu sama lain saling mengaitkan.
Dan terang-terangan yang orang-orang yang mengkafir-kafirkan bapak ibunya Nabi terang-terangan di medsos-medsos mereka nyampaikan karena pede. Dalilnya katanya ngikutin hadis. Padahal diluruskan oleh para ulama pemahamannya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan kita bisa ziarah makamnya Rasulullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Masa apa? Disebut masa apa? Fatrah. Masa kekosongan wahyu. Nah, di sini diturunkan Al-Qur'an untuk apa? Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Diturunkannya Al-Qur'an untuk kamu memperingatkan satu kaum yang mana tidak diperingatkan ayah-ayah mereka udah semenjak lama. Litatawuli, di tafsir disebutkan litatawuli zamanil fatra alaihim, karena panjangnya masa fatrah di tengah-tengah mereka, kufar Quraisy, kufarul Arab saat itu. Fahum ghafilun, dan akhirnya mereka menjadi lalai gara-gara lama nggak mendapatkan dakwah kenabian, dakwah kerasulan, mereka menjadi lalai. Fahum ghafilun. Akhirnya apa yang terjadi ketika mereka lalai? Yatakhabbatuna fi dhulumati syirik wa ibadatil awthan. Ya, mereka akhirnya gara-gara udah lalai nih, setelah Nabi diutus, mereka pun masih lalai. Padahal Rasulullah udah jelas datang sebagai Rasul, datang sebagai Nabi. Berarti masa fatrah udah selesai atau belum? Selesai. Rasulullah datang sebagai Rasul, sebagai Nabi yang datang membawa mukjizat dengan banyak mukjizat. Mukjizat itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendukung kebenaran pengakuan beliau sebagai Rasul. Seolah-olah ketika Allah memberikan mukjizat kepada seorang Nabi, dan mukjizat itu dipakai oleh Nabi untuk tantang siapa yang bisa melawan mukjizat ini, kemudian tidak ada yang mampu melawan, seolah-olah Allah pengen ngasih pesan ke hamba-hambanya, sadaqa abdi fi madda'a, hambaku ini benar di dalam pengakuannya sebagai Nabi, benar di dalam pengakuannya sebagai Rasul. Maka tidak ada alasan untuk menolak ketika seorang Rasul, seorang Nabi sudah datang membawa mukjizat. Bahkan di antara mukjizatnya adalah Al-Quran yang tadi disindir, Tanzil Al-Azizir Rahim. Al-Quran yang mana nggak ada satupun di tengah hebatnya orang Arab saat itu, fasihnya mereka, nggak ada satupun yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Bahkan satu surat seperti Al-Quran, bahkan 10 surat seperti Al-Quran, bahkan saudara 10 surat seperti Al-Quran, bahkan 10 ayat seperti Al-Quran, nggak ada yang bisa datangkan, saudara. Artinya mereka gagal, tunduk mereka tahu ini bukan dari manusia, ini dari Allah. Tapi karena lamanya mereka zamanul fatrah, mereka yatakhabbatuna fi dhulumati syirik wa ibadatil awthan, mereka udah tenggelam di dalam kegelapan kesyirikan dan menyembah berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Fahum ghafilun. Di situ mereka lalai. Fahum ghafilun, mereka lalai sehingga mereka nggak menerima. Apa yang terjadi? Kata Allah Ta'ala, hati-hati mereka yang nggak menerima dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, hati-hati, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah Ta'ala, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, dan telah layak azab Allah atas mereka, atas kebanyakan orang-orang musyrik. Telah wajib, bahkan laqad wajaba, telah layak, telah pantas, telah wajib azab neraka atas mereka, orang-orang musyrik. Kenapa? Fahum la yu'minun. Gara-gara bisa babi israrihim 'alal kufri wal inkar, mereka nggak mau beriman. Mereka udah tahu ini bukan dari manusia, ini dari Allah. Mereka udah tahu Nabi ini nggak bohong di dalam pengakuannya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ini agar agama kebenaran. Tapi mereka tetap israr, yusirruna 'ala adamil iman. Mereka tetap ngotot nggak mau beriman. Hati-hati, kata Allah. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah wajib al-qawlu. Qaul di sini maksudnya al-azab, azabun nar. Telah layak mereka ditimpakan azab karena mereka terus berkecimpung di dalam kekufuran. Padahal mereka udah mendengar apa yang datang dan dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih mereka nggak mau beriman? Padahal udah terang benderang yang dibawa oleh Nabi. Tapi kenapa mereka tetap nggak mau beriman? Allah jelaskan lagi nih ayat berikutnya. Ini kalau yang ngajinya udah nulis ayatnya, enak banget. Nulis ayat dikasih jarak, nulis ayat dikasih jarak. Tinggal ditulis, dia bawa setiap ayat tuh. Keterangan ayat ini artinya begini, keterangannya begini. Oh, jadi satu buku tuh tafsir Yasin tuh. Tafsir Yasin Al-Bahjah. Nah, jadi satu buku.
Makanya Nasaranin besok-besok ngajinya udah ditulis nih. Habisnya Habib bahas ayat apa lagi nih? Nah, udah tulis tuh ayatnya. Tulis 10 ayat, 15 ayat. Kita kan ngaji nggak terlalu banyak tentang ayatnya. Nah, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim yu'minun. Kenapa mereka nggak beriman? Di sini Allah katakan lagi, inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan fi 'anaqihim di leher-leher mereka aghlalan, belenggu-belenggu. Fahya ilal adqani, maka belenggu-belenggu tersebut sampai ke dagu mereka. Fahum muqmahun. Nah, akhirnya mereka tidak mau tunduk. Akhirnya mereka mengangkat, mukmah itu orang yang mendongakkan kepalanya ke atas. Orang yang mendongakkan kepalanya ke atas itu disebut mukmah. Disebut mukmah. Jadi sesungguhnya kami, saya terjemahin dulu ayatnya. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, ja'alna fi 'anaqihim, kami jadikan di unuk-unuk mereka, di leher-leher mereka aghlalan, belenggu-belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun, maka belenggu-belenggu tersebut sampai ke dagunya. Fahum muqmahun, dan mereka mengangkat kepala-kepalanya ke atas seperti ini, dongak ke atas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kan mengatakan tuh, ya, Allah Ta'ala mengatakan bagaimana mereka udah dibahasi peringatan tapi mereka nggak beriman, mereka layak mendapatkan azab. Pertanyaannya, kenapa sih udah terang benderang yang Nabi bawa ini, udah terang benderang, udah jelas kebenarannya, kita sama sekali nggak ragu tentang kebenaran apa yang Nabi bawa, kenapa sih mereka masih nggak beriman? Ini Allah jawab, sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka belenggu sampai ke dagu, fahum muqmahun. Ini perumpamaan, ini nih yang digambarkan di ayat ini nih, contohnya seperti ini, belenggu di leher, ya, sampai kemari, terus ke dagu begini nih. Kalau udah begini, Anda mau nanya, dagunya bisa ke bawah apa kagak? Nengok kiri kanan, dagunya bisa apa kagak? Nggak bisa. Begini aja udah nongak ke atas. Yang dilihat ke atas saja. Ini perumpamaan, contoh bahwasanya mereka ini, ya, karena kesombongan mereka, karena tenggelamnya mereka dalam kesyirikan, sampai-sampai seolah-olah seperti orang yang lehernya sedang terbelenggu oleh tangannya, kemudian sampai ke dagu, sehingga dia udah nggak bisa nunduk lagi, nggak bisa ngelihat kiri kanannya. Padahal kebenaran ini terang benderang, kiri kanan depan dia, tapi dia udah nengok dongak ke atas, jadi dia nggak tahu deh, di kirinya dia kagak tahu, di depannya kagak tahu, di kanannya dia nggak tahu, sehingga nggak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mereka. Bahkan lebih parahnya lagi, Allah katakan apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nggak cuma sampai di situ, udah dongak ke atas, nggak ngelihat apa-apa. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan kami jadikan penutup di depan mereka, kami jadikan penutup di belakang mereka. Faghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka nggak bisa ngelihat. Kami tutup sehingga mereka nggak bisa ngelihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu perumpamaan orang-orang syirik yang nggak mau menerima dakwahnya Nabi, yang nggak mau dengar daripada risalah kenabiannya Nabi. Padahal udah jelas Nabi ini benar, nggak ada yang bisa meragukan dakwahnya Nabi. Tapi kenapa mereka nggak bisa beriman juga? Padahal kebenaran di depan mata mereka. Mereka ibarat orang-orang yang udah terbelenggu tangannya sampai ke dagu, kemudian dongak ke atas begini, itu aja udah nggak bisa ngelihat. Ditambah ditutup depannya, ditambah ditutup belakangnya. Kelihatan apa kagak kira-kira? Padahal ini terang benderang, di depannya terang benderang, di sekitarnya terang benderang, tapi depannya ditutup, belakangnya ditutup, lehernya dongak ke atas. Akhirnya dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, Allah bikin mereka nggak bisa ngelihat kebenaran. Karena mereka nggak bisa ngelihat kebenaran, akhirnya na'udzubillah diazab oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak?
Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu ngikutin kebenaran, yang selalu diperlihatkan kebenaran oleh Allah, yang selalu mendapatkan hidayah kepada kebenaran sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal Allah. Serem. Wasawaun, sehingga kalau udah begitu tuh, udah dongak ke atas, lehernya terbelenggu, depan belakangnya ditutup. Kalau udah begitu apa yang terjadi? Wasawaun alaihim ma'adartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja mereka. Andartahum, baik kamu sudah peringatkan, am lam tunzirhum la yu'minun, mereka nggak bakal beriman. Kenapa? Udah ketutup. Mau kamu peringatkan, kamu nggak peringatkan, mereka nggak bakal beriman. Udah Allah tutup karena kecongkakannya, kesombongannya, karena dongaknya dia congkak, sombong, nggak mau lihat kebenaran. Udah tenggelam dalam kesyirikannya dia. Ya. Udah mau ente peringatkan, gak ente peringatkan, mereka nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi. Kita nih mesti sering-sering bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Puji syukur bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah kasih di dalam dada kita, yang menjadi pembatas antara hak dan batil. Karena nggak semua orang Allah kasih rezeki ini, saudara. Nggak semua orang Allah kasih rezeki ini. Nikmat iman, nikmat Islam ini Allah murni anugerah Allah buat kita. Kita masuk Islam bukan karena usaha kita. Kita masuk Islam bukan karena kekuatan kita, bukan karena pikiran kita. Kita masuk Islam karena dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu. Andai Allah mencabut hidayah yang Allah kasih, bisa apa kagak? Bisa. Alhamdulillah, Allah maha mampu, saudara. Makanya terus minta kepada Allah. Apa? Minta doa yang diajarkan setiap salat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati-hati kami supaya terus ada dalam agamamu ya Allah. Supaya terus ada dalam ketaatanmu ya Allah. Karena kalau engkau tidak tetapkan, ini bahaya ya Allah. Apalagi di zaman yang hancur-hancuran seperti ini. Zaman yang dikatakan yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran. Yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Berapa banyak di zaman sekarang, kata Nabi, di zaman akhir zaman, yang zaman rusak ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya. Orang paginya beriman, sorenya udah kafir. Nabi yang mengatakan, bukan anak. Paginya kafir, sorenya beriman, paginya udah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Ulama mengatakan ma amina ahadun an yuslaba illa surib. Tidaklah seseorang merasa aman. Ini insyaallah aman. Udah ngaji di Al-Bahjah, husnul khotimah, udah dapat garansi. Udah pasti aman, udah anak nggak bakal ini. Ajib. Wah, anak Habib aman, anak husnul khotimah pasti. Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab bukan lagi cucu, paman. Hati-hati. Mana anak ulama? Abu Lahab pamannya Nabi, paman. Kalau Allah nggak menghendaki iman, bisa keluar dari keimanannya. Jangan pernah merasa aman. Maka bagaimana caranya kita jangan pernah merasa aman? Terus minta kepada Allah supaya iman kita ditetapkan oleh Allah. Minta terus sama Allah, jangan berhenti. Satu, ya, terus minta kepada Allah supaya iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Sering pegang hati kita tuh, pegang. Kalau lagi baca ya muqallibal qulub, sambil taruh tangan kita di dada kita. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku ya Allah supaya terus beriman kepadamu dan taat kepadamu. Karena hamba ya Allah beriman bukan karena hamba, bukan karena kehebatan hamba, bukan karena kepintaran hamba. Hamba beriman ya Allah murni karena anugerah Engkau ya Allah. Kalau Engkau nggak pilih hamba, maka hamba bersama miliaran orang saat ini yang kufur kepadamu ya Allah. Bersama miliaran orang dari luar agama Islam yang mensyirikkan, menyekutukan Engkau ya Allah. Tapi Engkau pilih hamba
hamba bukan siapa-siapa. Engkau muliakan hamba dengan iman. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur ya ikhwan. La in syakartum, nah, kita banyak bersyukur, nanti iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu. Nah, kita kalau lihat ini nih, lihat orang-orang yang Allah lalang dia, Allah halangi dia dari keimanan, kita mesti banyak bersyukur karena diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu. Wa kun minal imani fi mazidin wa fi safa'il qalbi di tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatul qalbi ma'a dhunubi mujibatani qaswatal qulubi. Nah tadi bicara bagaimana supaya iman kita tetap satu, minta kepada Allah. Yang kedua, dengan memperbanyak ketaatan. Dalam Zubat disebutkan tadi wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi di tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatul qalbi ma'a zunubi mujibatani qaswatal qulubi fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Di Zubat disebutkan, maka jadilah engkau sebagai hamba yang selalu bertambah keimanannya dan selalu diperbaharui kejernihan hatinya. Bagaimana caranya? Bi kathratis salati wa ta'ati, dengan cara banyak salat, banyak melakukan ketaatan. Wa tarki malin nasi min syahwati, dan meninggalkan syahwat dan hawa nafsu, meninggalkan maksiat. Karena iman itu yazid wa yanqus. Nah, iman itu nambah dan berkurang. Nambah dengan cara apa? Dengan cara ketaatan kepada Allah. Setiap kita taat kepada Allah, iman kita bertambah. Setiap kita taat, iman kita bertambah sampai Allah cabut dalam keadaan husnul khatimah. Setiap kita bermaksiat, maka di situ iman kita perlahan-lahan berkurang. Ahlus sunnah wal jamaah yaqulun bi'adam kufri murtakibil kabira. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar nggak langsung keluar dari Islam, nggak dihukumi. Orang melakukan dosa besar ya fasik, dia harus tobat. Tapi hati-hati, meskipun demikian ya, dosa itu dalam hadis Nabi mengatakan, kalau seorang hamba melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, Allah kasih titik-titik hitam itu dalam hatinya. Setiap dia dosa, nambah titik hitam di hatinya. Setiap dia dosa, nambah titik hitam di hatinya. Setiap dia tobat, berkurang lagi titik hitamnya. Cuman beda antara kaca yang pure murni bersih baru sama yang udah pernah kena noda dibersihin. Beda bersama. Beda ya ikhwan. Tetap beda, jangan kotorin. Begitu kita dosa, setiap dosa satu titik hitam kata Nabi. Setiap kita dosa satu titik hitam. Sampai kalau dia dosa terus-terusan, sampai hatinya hitam semuanya, saudara. Kalau udah hatinya hitam semuanya, naudzubillah, lama-lama ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang keras. Kalau hati udah jadi hati yang keras, nggak mau nerima la kebaikan, wala nerima nasihat, wala khusyuk, wala enteng ngambil yang haram, nggak ada urusan. Enteng nindes orang, enteng karena hatinya udah keras. Rusak hatinya, saudara. Naudzubillah min. Nah, tadi Anda kembali ke pembahasan. Kita nggak mengatakan orang yang melakukan dosa besar otomatis kufur, enggak. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, murtakibil kabirah itu asim, muslim asim. Dia tetap muslim, tapi dia dosa. Bedaannya kalau orang menghalalkan. Nah, kalau orang menghalalkan dosa itu kafir. Orang berzina fasik, dosa besar. Tapi kalau orang menghalalkan zina, kafir, keluar dari Islam. Orang mabuk, kafir, fasik, dosa besar, tapi tetap muslim. Nah, orang menghalalkan minuman keras, hukumnya kafir, murtad, karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi hati-hati, meskipun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ada orang melakukan dosa besar itu nggak otomatis kafir, tapi hati-hati, yang dikasih peringatan, hati-hati. Dosa besar itu, dosa-dosa itu jadi titik-titik hitam. Titik-titik itu lama-lama jadi hitam semua hati kita. Kalau hati kita udah hitam semua, nggak menutup kemungkinan lama-lama iman bakal keluar dari hati kita, saudara. Makanya ulama mengatakan, atau dalam riwayat dikatakan al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu adalah pos, ya, ibarat pos surat untuk menuju ke kafiran. Maksiat itu jalan menuju ke kafiran. Gara-gara maksiat nggak otomatis kafir, tapi kalau maksiat terus-terusan, hatinya hitam, lama-lama nggak ada cahaya, iman udah nggak betah di hati itu, saudara. Akhirnya keluar dari Islam, murtad, dalam meninggal dalam keadaan suul khatimah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita ya Rabb. Allah kuatkan iman kita sampai husnul khatimah. Amin ya Rabb.
alamin. Jadi banyak-banyak. Kalau lihat ayat ini, bagaimana ada orang-orang yang Allah halangin dari hidayah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Innama tunzira man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tuh yang udah donga, yang ibarat orang donga terbelenggu, dihalang depan belakang, udah percuma. Mau dinasehatin, gak ada nasehatin, diberi peringatan, gak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa yang harus diperingatkan, yang akan menerima peringatan tersebut? Kata Allah, innama tundira man ittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Dan sesungguhnya kamu memperingati siapa yang kamu peringati? Man ittaba'a dzikra, orang yang mengikuti adzikra, yaitu Al-Qur'an. Adzikra di sini artinya Al-Qur'an. Mengikuti peringatan dan mengamalkannya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan mereka takut kepada Allah yang Maha Pengasih bil ghaib. Bil ghaib ini dalam keadaan tidak ada orang yang menyaksikan, dalam keadaan sendiri. Itu orang-orang yang kamu peringati wahai Muhammad. Itu yang akan jadi pengikutmu. Itu yang kamu peringati wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Syuf, di sini Allah muji. Yang tadi Allah celak, sekarang di sini Allah puji. Allah puji dengan apa? Dikasih kabar gembira. Fabashirhu, orang yang mengikuti peringatanmu wahai Muhammad, dan wa khasyir rahman bil ghaib, takut kepada Rahman Allah yang Maha Pengasih bil ghaib, dalam keadaan sendiri, nggak ada orang, dia masih takut kepada engkau. Maka fabashirhu, beri dia kabar gembira, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu. Syuf, perhatikan. Ini kita nih kalau Allah nyebutin satu kelompok dalam Al-Quran, kalau kelompoknya kelompok yang tercela, kita minta perlindungan Allah supaya nggak dijadikan kelompok tersebut. Makanya pentingnya ini kita ngaji tafsir supaya kalau baca kita tahu apa yang kita baca nih. Tadi baca kelompok yang pertama yang Allah tutup mereka, na'udzubillah min, nasallallahu al-afiyah, ya Allah lindungi kami jangan sampai jadi seperti mereka ya Allah. Nah, tapi begitu baca ayat ini nih, ada kelompok yang Allah kasih kabar gembira, mereka dapat ampunanku, yang mana tanpa ampunan Allah kita nih hancur. Kita kalau mau dihisab tanpa ampunan Allah hancur. Jangan anggap remeh ampunan Allah, habis kita tanpa ampunan Allah. Satu aja dosa kita dihisab belum tentu kita selamat, saudara. Bagaimana dosa kita yang tiap hari? Wajrin karim, dan pahala dari Allah yang luar biasa. Tanpa ini hancur, kita gak ada apa-apa. Siapa yang mendapatkan ampunan dan ajrin karim? Tadi kata Allah Ta'ala, yang pertama yang ngikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saudara, yang khasyar rahman bil ghaib. Perhatikan baik-baik. Khasyar rahman bil ghaib. Mereka yang takut kepada Rahman. Syuf, kata-kata Rahman, Maha Pengasih. Sebetulnya kalau disebutnya Maha Pengasih, harusnya yang timbul takut atau harapan? Harapan. Kalau yang disebutnya Maha Pengasih, harusnya yang timbul harapan. Tapi di sini khasyar Rahman, yang takut kepada Rahman. Haji. Apa di sini hikmahnya? Hikmahnya maksudnya apa? Orang-orang yang betul-betul beriman yang dapat ampunan Allah, dia nggak tertipu dengan sifat Maha Pengasihnya Allah. Artinya dia tetap berharap, ada raja, ada harapan rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah nggak membuat dia kemudian semena-mena sehingga menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak maghrur, nggak tertipu, saudara. Jadi dengan sifat dia tahu Allah itu Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi dengan pengetahuan dia bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang aja, dia tetap punya khasyah, punya takut kepada Allah. Bagaimana dengan sifat
Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Maha membalas, Allah Maha kuat, Allah Maha perkasa, syadidul iqab. Balasan Allah begitu syadid, begitu kuat, begitu keras. Dengan sifat pengasih penyayangnya Allah aja dia takut sama Allah. Bagaimana dengan syadidul iqabnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang-orang yang betul dapat ampunan Allah, yang dia tetap mengharap rahmat Allah, tapi dia tetap takut dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bil ghaib, kalau takut sama Allah di depan orang gampang. Nah, berapa banyak orang di depan orang kelakuannya seperti malaikat, tapi begitu sendirian kelakuannya jadi iblis. Berapa banyak, saudara? Nah, depan orang kayak malaikat, begitu sendirian cuma dia Allah sama HP. Nah, tambahin deh HP satu. Cuma dia Allah sama HP, oh udah lupa sama Allah. Segalanya dibuka, nggak ada batasan. Oh, seakan-akan Allah nggak ngelihat dia. Makanya di sini dikatakan khasyar rahman, takut kepada Allah yang rahman. Tapi bukan sekedar takut di depan halayak umum, nggak, bil ghaib, ketika sendiri, tidak ada siapapun yang melihatnya, tidak ada kamera yang menyorotnya, tidak ada mata manusia yang memandangnya. Saat itu hanya dia dengan Allah. Tapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu. Orang yang seperti ini, yang mengikuti apa yang datang di Al-Quran, dia patuh, dia jalankan, kemudian dia takut kepada Allah, dia nggak mau ngelanggar aturan Allah, dia jalanin betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka beri dia kabar gembira mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kenapa kita mesti takut sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Inna nahnu nuhyil mauta. Bagaimana tidak kita nggak takut sama Allah? Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah. Sesungguhnya kami hidupkan orang-orang yang mati, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bakal dibangkitkan semuanya. Dibangkitkan buat apa? Buat hisab, buat diperhitungkan amal kita. Dibangkitkan buat jaza, buat dibalas nanti amal kita. Bagaimana kita mau nggak takut sama Allah? Sedangkan kita bakal dibangkitkan nanti setelah mati. Mati nggak semuanya selesai. Nah, ada orang yang mengatakan semoga dia istirahat dengan tenang, pale lebo menyan. Kalau amalnya bagus, kalau digebugin begitu masuk, bukannya tenang, makin parah. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah. Kenapa kita harus takut sama Allah? Alasannya berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan orang yang mati, kami bangkitkan kembali mereka orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis semua apa yang mereka persembahkan, baik amal baik atau amal buruk, semuanya kami tulis. Gak ada satupun yang luput, gak ada satupun yang luput. Wa atharahum, dan semua athar mereka, bekas-bekas mereka. Nah, di sini ulama mengatakan wa atharahum ay wa athar khutahum bi arjulihim ilal masajid, bekas telapak kaki langkah mereka menuju masjid, menuju tempat-tempat yang baik, masjid dan sebagainya. Kami tulis itu semuanya, setiap langkah. Dan Anda juga hadir pada malam hari ini jauh-jauh dari rumahnya pakai motor, ada yang naik mobil jauh-jauh dari rumahnya, semua langkahnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bakal dihidupkan, dibangkitkan nanti, dan bakal ditulis semua yang kita persembahkan, baik amal baik atau amal buruk, nggak ada yang ketinggalan. Wa atharhum, dan semua bekas-bekas kita, baik bekas-bekas yang baik, peninggalan-peninggalan yang baik atau peninggalan-peninggalan yang buruk. Peninggalan-peninggalan yang baik, kita pernah bersedekah, amal jariah, kita pernah ikut andil membangun satu majelis, memakmurkan satu majelis, kita pernah ikut andil amar ma'ruf nahi munkar sehingga kebaikannya terus. Itu sisa-sisa kebaikan, bekas-bekas kebaikan kita yang dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya ahsaynahu, kami cakup. Ahsayna itu dari kata ihsa, artinya nggak ada satu pun yang ketinggalan. Semuanya kami catat fi imamin mubin, di dalam kitab yang nanti akan dipersembahkan di hari kiamat, yang akan masing-masing ditunjukkan kepada orang. Bagaimana kita nggak mau takut? Sedangkan semuanya akan diperhitungkan kepada Allah. Kalau besok nggak ada perhitungan, silakan kamu nggak takut.
Tapi ente bakal dibangkitkan. Mati ente nggak selesai. Ente bakal dibangkitkan. Semuanya bakal dihitung. Amal kita nggak ada yang ketinggalan. Semuanya dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan nggak ada satupun yang ketinggalan. Terus kita nggak mau takut. Kita akan ngadepin ini semua. Alangkah lemahnya iman kita. Nggak ada rasa takut. Terus kita lupa sama Allah ketika kita sendirian. Padahal kita tahu kita bakal mati, bakal dibangkitkan, bakal dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa baik di depan halayak umum atau ketika kita sendirian. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari maksiatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya